meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya datang di Jayapura, di kabupaten, ya banyak sekali di belakang Sentani Indah sana, dari belakang pasar. Walaupun kita bagi tim, ada tim satu, ya, yang pada putaran pertama kami, waktu masih di Gede mereka sudah bilang ada kacau di apa namanya, ya di tempat kegiatan yang di sini di Habitat. Kita tidak bisa karena terbatas kita itu. Tapi kalau saudara yang dapat mengawasi, maka kita bisa bekerja semaksimal mungkin. Nah, saudara mau tanya apa silakan. Saya masih tidak bersama-sama. Saya pikir begitu. Terima kasih. Bapak Ketua Hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan, perwakilan dari yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten Jayapura beserta seluruh fungsionalisnya, pada teman-teman kami Ketua Nansing Mahasiswa Muslim Indonesia Kabupaten Jayapura, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura atas koordinasi teman-teman kami dengan teman-teman Panwas Kabupaten Jayapura. Dan pengawasan teman-teman kami, Bawaslu Provinsi menyampaikan bahwasanya ini merupakan agenda teman-teman kami juga, ini dari agenda nasional sampai ke daerah. Di Taja itu ada 200 sekitar orang gitu, 200 orang. Jadi kalau mau melakukan pengawasan itu sangat mudah. Kemudian terhadap pemilihan, menginginkan bahwasanya pemilu demokrasi 2014 di Kabupaten kita kemarin baru selesai atas pelaksanaan pemilu di pengawasan pemilu provinsi, kemudian Panwas Kabupaten Kota, Panwas Distrik. Ketua tadi beliau sampaikan ya, kalau bukan saya, kita bisa libatkan semua relawan ini di PPR. Pelanggaran itu misalnya kita, tapi dia tidak bisa menangani karena undang-undang tidak memberikan ruang kepada itu. Dalam setiap struktur misalnya persoalan terjadi di tingkat distrik, dia lapor kepada, ada divisi pengawasan, kemudian ada divisi pelanggaran. Di divisi penanganan pelanggaran, laporan yang saudara laporkan itu, kalau bicara pelanggaran kode etik, maka dia akan bersentuhan dengan penyelenggaraan terus sampai kepada tingkat di bawah KPPS. Kita bekerja itu diberikan legislasi dan diambil sumpah anggaran kode etik. Jadi kemudian di Bawaslu atau di Panwas itu untuk pelanggaran kode etik. Sudah laporkan ke Panwas, penanganan pelanggaran, mereka akan verifikasi lagi, oh ini maka pelanggaran administrasi. Dan nanti kalau misalnya saudara laporkan lagi ke komisi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, kemudian digodok, maka dia akan bergeser. Diterus, nah itu ada yang namanya sentra Gakumdu. Saat ini izinkan saya bisa. Yang pertama, kita harus paham dulu demokrasi. Negara kami itu mengenai sistem demokrasi apa? Sistem demokrasi konstitusional. Sistem demokrasi konstitusional negara Republik menganut sekarang. Jadi sistem demokrasi parlementer, kemudian sistem demokrasi terpimpin yang dikepalai oleh masuknya demokrasi konstitusional yang harus dilihat. Kemudian satu hal yang harus dan pemula peserta pemilu berkualitas dalam 17 tahun sampai dengan bisa ikut pemilu. Kalau 100 tahun tidak bisa ikut pemilu, ya, apakah yang si lansia ini dia belum, ketika usia yang sudah berada di rumah, dia kategori hidup, dia masih hidup. Sehingga hal ini kita harus sepikir seperti ini. Terima kasih. Selamat sore. Kalau bisa nanti sebutkan nama. Baik. Ya. Pak, kita tahu bersama bahwa pemilu atau pesta demokrasi kan banyak terjadi kecurangan, Pak.
dari tahun ke tahun, baik itu dari tahun 1955 sampai dengan 2014 itu. Nah, pertanyaan saya kemudian, sudah sejauh mana langkah persiapan dan kesiapan dari Bawaslu sendiri untuk melihat persoalan kekacauan tersebut, artinya untuk menjawab TPS Lingkungan begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana indikator kebersihan Bawaslu dalam melihat persoalan pemilu Pak? Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkin masih ada lagi? Silakan. Ya, nama saya Didema TNI. Sedangkan untuk sebelumnya pemilu sebelumnya banyak kasus yang melibatkan pelajar untuk pemilihan. Ini merupakan pertanyaan saya, apakah pelajar ini diberikan hak untuk memilih hak yang untuk mengetahui bagaimana diri, bagaimana usaha, untuk mengetahui ini pelajar atau bukan pelajar. Baik, terima kasih. Papua, Provinsi Papua. Kepada kami komisaris akan sosialisasi pengawasan gerakan sejuk. Terima kasih. Gerakan Sejuta Relawan ini adalah kegiatan Bawaslu RI yang kemudian memprogramkan untuk ada sejuta. Terima kasih. Gerakan Sejuta Relawan ini adalah kegiatan Bawaslu RI yang kemudian memprogramkan untuk ada sejuta relawan yang akan membantu Bawaslu RI, kemudian Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia dan juga Panwas kabupaten kota. Dan ada Pokja di tingkat nasional, kemudian ada Pokja di tingkat provinsi dan juga ada di tingkat kabupaten kota. Yang menjadi Pokja relawan itu adalah struktur Panwas ataupun Bawaslu. Kalau di Provinsi Papua saya koordinatornya. Kemudian kita meminta kepada teman-teman di 29 kabupaten kota untuk kemudian juga dapat merekrut. Sasaran-sasaran kita adalah kampus-kampus dan juga adanya teman-teman mahasiswa sebagai pemilih pemula dan juga ada pelajar yang di kelas 11 dan 12 ya, atau kelas 2, kelas 3 yang sudah usia sebagai pemilih pemula. Jadi kemudian kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kita pergi sosialisasi sehingga kemudian mereka yang kemudian tertarik untuk sama-sama bisa menjadi relawan untuk membantu kita dalam pengawasan. Karena kita harus ketahui kenapa sampai kita harus ada relawan, karena keterbatasan struktur kita ini. Kita dari tingkat provinsi hanya 3 orang, kemudian di tingkat kabupaten juga 3 orang, tingkat distrik 3 orang, kemudian PPL atau pengawas pemilu lapangan itu 1 sampai 3. Ini kita tidak bisa mengcover secara keseluruhan pelanggaran atau permasalahan pemilu yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian kita membutuhkan lengan-lengan, membutuhkan relawan yang akan membantu kita, yang mereka menginformasikan. Kalau mereka menemukan pelanggaran, mereka lapor kepada kita untuk kemudian kita dapat tindak lanjuti. Data terakhir sampai hari ini kita sudah hampir 600 lebih. Itu dari Kabupaten Jayapura ada 100 berapa tadi? 130. Kita berharap bisa bertambah sampai pada tanggal 15 nanti kita bisa meng-cover secara keseluruhan, mudah-mudahan bisa 1000 lebih. Kita bisa dapat relawan yang nanti akan membantu baik Panwas kabupaten kota, Panwas distrik, PPL dan juga Bawaslu provinsi untuk mengawasi. Kita berharap dengan demikian kita akan mengurangi pelanggaran, kemudian kita menemukan bahwa pemilu ini bersih, pemilu ini jujur, dan pemilu ini demokratis. Dengan jumlah itu Pak sudah cukup. Kalau bisa. Apakah ini sudah didaftarkan di Struktur dari kita Bawaslu lain. Tidak perlu Relawan didaftarkan demokrasi lagi. KPU itu mereka sendiri. Enggak, maksudnya kan ada relawan pemantau yang mestinya harus
dan kemudian mereka lah yang membantu kita. Tentu nanti dalam eksekusi masalah kan bukan mereka. Berarti ini atas nama Panwas, Pak? Iya, Bawaslu. Jadi ada Pokdes secara nasional, ada SK yang kemudian kita keluarkan. Baik dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Misalnya 130 ini data oleh Panwas kabupaten. Kemudian diinformasikan ke kita juga teruskan ke tingkat pusat. Sehingga kemudian kita berharap bisa 1 juta relawan yang akan membantu lembaga pengawasan ini untuk kemudian kita mengawasi pemilu baik 9 April dan juga 9 Juni. Akan masuk pada kampanye rapat umum. Dan kemudian kampanye rapat umum itu artinya partai politik menghadirkan massa di lapangan. Jadi kampanye tertutup ini dia sampai tanggal 14, tanggal 15 mulai itu 21 hari ya dari sisi aturan. Jadi sampai tanggal 5 April gitu. Nanti 6 April, 7, 8 itu masa tenang, 9-nya kita masuk ke hari. Untuk sementara ini apa? Kemarin tentang laporan dana kampanye yang kemudian kita ada berbicara kemarin beberapa nih. Sampai tadi pagi kemudian Pak Ketua KPU sampaikan bahwa mereka sudah melapor. Mereka sudah sebenarnya batas tanggal sekian mereka sudah lapor, tapi tidak di-cover oleh karena situasi mereka tidak melaporkan kepada KPU provinsi, tapi sebenarnya sudah gitu. Jadi baliho-baliho yang dipasang ini kan kita dari sisi peraturan KPU 15 kan kita tidak bisa. Kalau misalnya untuk peraturan yang dulu bisa kita sebenarnya eksekutornya itu. Sekarang tidak bisa, kita hanya merekomendasikan. Kalau misalnya kita terjadi ada kesalahan misalnya baliho dia ditempatkan di luar zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah gitu. Kita tidak bisa mengeksekusi. Kita hanya sebatas menemukan, kita kemudian data, kita kemudian melaporkan kepada KPU dan juga tembusan kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, dan mereka lah yang dapat mengeksekusi. Satu PP, Pak, ya? Tanggapan Bapak sendiri terkait kemarin hari itu? Untuk karena kita tidak punya kewenangan untuk kemudian mengeksekusi baliho, tapi kemudian saya sudah menyurat, kita sudah menyurat kepada Bawaslu provinsi, sudah menyurat kepada Panwas kabupaten kota untuk dia merilis, artinya mendata. Ini misalnya jalan protokol atau taman kota, dia tidak boleh pasang baliho di sana karena ada zona yang telah ditetapkan. Kita ambil data itu. Nanti setelah mendekati masa tenang nanti kita akan umumkan. Ini sebagai satu pembelajaran lah gitu. Silakan banyak tahu aturan gitu. Dan saya kemarin sampai penutupan acara juga saya sampaikan, teman-teman harus mendata. Misalnya si A, si B, dia caleg provinsi, dia caleg kabupaten kota, dia caleg DPR RI gitu. Kita data kemudian nanti kita akan rilis. Bapak terkait saya sudah perintahkan. Saya potong, Pak. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Bawaslu bisa kerjakan, Pak? Pemerintah daerah harus mencoret dia dari. Tapi di beberapa kabupaten saya sudah dengar informasi bahwa gajinya sudah dihentikan. Itu bagus. Kalau misalnya ini dia harus dicoret gitu. Kalau menurut pengetahuan Bapak ada Kimo tinggi. ya? Kimo mungkin 17 kalau saya tidak salah. Saya jangan salah ini ya. Datanya itu ada di Kimo. Di beberapa kabupaten juga ada, tapi saya tidak hafal pasti gitu, tapi ada. Kita sudah ini. Kemarin memang kita sudah maksimalkan. Teman-teman untuk jumlah kabupaten kota semua hadir, dan kemudian ya kita pada prinsipnya siap untuk mengawasi. Ini kan Pak proses KPU provinsi data itu. Jadi dari divisi pengawasan di semua kabupaten kota kita sudah sampaikan supaya kemudian kita harus cepat menyampaikan gitu. Dan jangan sampai cari keuntungan 20% tidak lolos di ini saya bisa kembali jadi pegawai negeri gitu. Kita sudah antisipasi. Untung-untungan dia. Ya itu gitu. Ini dia sama sekali kita nanti memberikan sertifikat. Tapi kemudian dari tiap kabupaten kota punya kebijakan-kebijakan sendiri. Misalnya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura ini mereka nanti akan dilibatkan langsung di tingkat TPS. Itu ada honornya yang mereka berikan. Itu otonomnya mereka, saya tidak mencampuri. Jadi di tiap kabupaten kota itu berbeda tingkat Tapi pada prinsipnya bahwa relawan itu dia bekerja. Kita tidak seperti KPU punya relawan demokrasi. Dia ada standar yang akan diberikan itu kepada mereka. Nah, kita relawan ini baik dari tingkat Bawaslu RI, divisi pimpinan Komisi Nasional menyampaikan bahwa dia tertarik
melaksanakan tugas ini sebagai sukarela lah, karena memang dia terpanggil untuk betul-betul melihat kondisi kita dari tahun ke tahun dalam pemilu ini, bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan kemudian secara sukarela dia terlibat untuk melaksanakan, membantu kita gitu. Tapi kemudian kita memberikan satu penghargaan, sertifikat atau piagam gitu, yang kemudian saya sampaikan tadi lagi didorong oleh Bawaslu RI untuk kalau bisa 1 juta ini Pak Presiden yang menandatangani, kalau tidak bisa nanti Pak Ketua yang, dan itu kepada misalnya kalau kepada guru, dosen itu untuk menambah mereka punya apa begitu, untuk mereka bisa kenaikan pangkat. Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi. Bapak boleh minta nomornya, Pak? Bawaslu serta pihak KPU. Di sini kita mengajak para masyarakat untuk menjadi relawan dalam melaksanakan kegiatan akbar pada tanggal 9 April nanti sebagai relawan pengawas pemilu ya, yang manakala bertujuan untuk mengamankan hasil pemilu supaya tidak ada praktek money politik yang ada yang biasa terjadi di masyarakat atau di pemilu-pemilu sebelumnya. Ada berapa banyak jumlah? Kita sudah membagikan formulir kepada para mahasiswa dan masyarakat yang terdaftar. Untuk sekarang ini sudah sekitar 130 orang. Itu nanti akan disebar. 30 orang itu nanti kita akan bagikan ke tiap-tiap TPS sesuai dengan kelurahan dan alamat tempat tinggal mereka. Nama lengkapnya? Ya. Namanya siapa? Wahyu Hidayah. Hidayah. Ya. Sebagai apa? Sebagai Sekretaris Umum kami Komisariat. Baik, dalam rangka pelaksanaan pengawasan di wilayah Kabupaten Jayapura, secara berarti memang kami sudah perekrutan pengawas pemilu di tingkat distrik dan tingkat kampung. Tapi untuk memaksimalkan pengawasan itu sendiri, maka melihat kepada tenaga yang ada dalam kaitannya dengan pengawasan itu sendiri. Baik, dalam melaksanakan pengawasan di wilayah Kabupaten Jayapura, Panus Kabupaten Jayapura telah mengadakan perekrutan pengawas pemilu di tingkat distrik dan tingkat kampung. Namun kami merasa menganggap bahwa tenaga yang ada di tingkat distrik dan tingkat kampung itu masih kurang dalam arti untuk dengan kurangnya pengawas pemilu di tingkat distrik dan kampung, maka akan berdampak kepada proses pengawasan sendiri, di mana tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal untuk semua TPS di wilayah. Dengan melihat kepada kondisi itu, kami menganggap bahwa perlu untuk merekrut relawan-relawan yang akan bertugas mengawasi di setiap TPS. Hal mana juga berkaitan dengan atau bersentuhan dengan adanya program studi yang memprogramkan bahwa akan dilakukan secara relawan. Jadi pada intinya bahwa kami melakukan perekrutan terhadap relawan yang mana akan ditempatkan di dalam wilayah-wilayah di TPS. Sesuai dengan data yang ada yang kami dekati bahwa jumlah TPS yang ada di wilayah Jayapura adalah 348. Dengan demikian kami punya target untuk supaya tidak ada kekosongan di setiap TPS, maka jumlah relawan yang dibutuhkan adalah sebanyak jumlah TPS yang ada. Yang hal ini 348. Nah, itu adalah untuk melengkapi tugas-tugas daripada TPS dan seperti apa? Kami dalam kaitannya dengan kegiatan tadi khusus gerakan sekitar relawan, ini kan adalah langkah awal yang kami lakukan untuk menyampaikan tentang maksud dan tujuan daripada gerakan sekitar relawan sendiri. Jadi kami sangat mengharapkan ada respon positif dari para peserta, di mana dapat terlibat dengan adanya kegiatan dapat
termotivasi untuk terlibat secara langsung dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi kami sangat mengharapkan untuk adanya dukungan dan motivasi daripada teman-teman relawan untuk mendukung proses pengawasan pemilu itu sendiri. Saya mengenai kegiatan ini sangat bagus karena untuk membangun rasa kepedulian kami sebagai mahasiswa yang baru pertama kali terlibat dalam pemilu kali ini. Jadi kami merasa lebih diapresiasi begitu. Kami merasa lebih diapresiasi, lebih dianggap dengan diikut sertakan menjadi relawan. Pengalaman pertama kali saya menjadi relawan untuk pemilu. Karena ini juga merupakan tahun ini merupakan pengalaman pertama saya untuk memilih. Iya, alhamdulillah tidak ada karena untuk bergabung sendiri saya diajak oleh teman saya. Ya, nama lengkap saya Deprilia Amini. Saya mahasiswa dari Stein Al-Fatah Jayapura, semester 2 jurusan Tarbiyah. Saya keterlibatan dalam pengawas pemilu, relawan pengawas pemilu tahun 2014 ini, kita membangun motivasi sebagai kita mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa itu jangan kita terlalu pendam atau jangan kita terlalu mendiamkan dalam demokrasi ini di negeri ini. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu kita sosialisasi dengan para pelajar serta LSM lembaga masyarakat. Jadi kita komunikasinya itu lebih ke demokrasi supaya kita menciptakan birokrasi yang ada di Kabupaten Jayapura ini lebih penting. Nama lengkapnya? Darsin dari mahasiswa Universitas Yapis Papua Fakultas Agama Islam. Nah, kalau penduduk yang saya di sini hampir 2 bulan. Ini paling tinggi